Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi kita semua, pemirsa, pemerhati dan pemirsa podcast UIN AIM Sengaji Ambon. Kita ketemu lagi dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jarang sekali kita narasumber kita hari ini adalah seorang Kakanwil, dan hari ini kita ketemu juga dengan Kakanwil Hukum Provinsi Maluku, Pak Dr. Saiful. Amin. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini beliau datang ke UIN AIM Sengaji Ambon untuk melakukan kerjasama MOU, dan ini lanjutnya MOU dengan Fakultas Syariah, dan hari ini juga kita kedatangan juga Dekan Fakultas Syariah berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang memang sepertinya kampus kita sangat membutuhkan perlindungan hukum tentang itu, sehingga semua kekayaan intelektual dosen mahasiswa kita bisa terlindungi oleh negara. Oleh karena itu kita langsung saja ya memberikan kesempatan kepada beliau. Pak, ini MOU yang tadi tangani antara Kadip dengan Dekan itu dalam rangka apa, Pak? Iya, makasih Pak Nas, pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kadip Pelayanan Hukum dengan Dekan Fakultas Syariah adalah menindaklanjuti 2 minggu yang lalu Dekanul Hukum menandatangani Memorandum of Understanding dengan Rektor Universitas Islam Negeri AIM Sengaji Ambon yang diwakili Warek 1. Kita bicara dalam konteks hari ini terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan kekayaan intelektual kepada sivitas akademika di UIN AIM Sengaji. Kita mulai daripada sosialisasi atau pemahaman. Tadi alhamdulillah tim narasumber pun sudah siap, dan alhamdulillah hadir bersama kita juga ada 3 orang narasumber dari Jakarta yang dilalah ada di Ambon. Jadi memang karena niat kita baik, Allah merestui, dan langsung narasumber dari Jakarta hadir dan mereka akan menjadikan pemateri pada siang hari ini. Kita semata-mata hanya ingin memberikan sosialisasi dan terus membangun kesadaran sehingga para sivitas akademika UIN AIM Sengaji betul-betul bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal. Misalnya bagaimana sih karya-karya para dosen, para pengajar terkait dengan buku, literasi-literasi lain ataupun artikel-artikel ataupun semua yang menjadi karya cipta bisa dilakukan pendaftaran dan bisa memberikan perlindungan bila mana suatu ketika ada orang yang dengan sengaja melakukan plagiat terhadap apa yang mereka miliki, bisa mendapat perlindungan dari negara dan bisa dilindungi karena menjadi hak kepemilikan bagi masing-masing orang melekat dalam dirinya. Jadi memang kita berharap kegiatan ini nanti selesai hari ini kita menandatangani PKS dengan Dekan Fakultas Syariah. Insya Allah UIN juga melakukan semacam SOP internal untuk memberikan peningkatan terhadap kesadaran untuk pendaftaran dari semua, misalnya mungkin skripsi bagi adik-adik kita ya, dan lain-lain yang terkait dengan hak cipta yang dibeli oleh mereka. Dan bukan cuma itu saja, bisa juga mereka dengan kreativitas teknologi yang ada yang sebagaimana saya sampaikan, desain industri yang bisa mereka miliki, bisa merakit hal-hal yang sifatnya temuan baru bisa didaftarkan ke kita, bisa dengan pengambil hukum dan dilakukan konsultasi, dan memang bila mana itu memenuhi syarat sebagai sebuah hak cipta, insya Allah kita akan dorong untuk melakukan proses pendaftaran ke kekayaan intelektual. Jadi banyak ya? Banyak ya, bukan hanya buku. Bukan. Bicara tentang kekayaan intelektual itu bicara tentang cipta, paten, merek, desain industri. Ya, kalau kita bicara misalnya di sini juga punya sesuatu yang sifatnya bersifat merek, barang, minuman, yang lainnya menjadi temuan-temuan produk-produk, itu bisa kita didaftarkan. Dan alhamdulillah Kanwil Hukum saat ini kita juga sudah buka 2 loket layanan divisi pelayanan hukum dan layanan perencanaan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, dan siap hari itu kita buka memberikan akses yang luar biasa kepada seluruh masyarakat. Saya sangat berharap kehadiran Kanwil Hukum saat ini kami juga ada di sini bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi yang lain, sehingga mari kita sama-sama peduli untuk membangun budaya perlindungan kekayaan intelektual kepada seluruh umat manusia yang punya kreativitas, sehingga originalitas itu terjaga, mereka punya karya itu
tidak dimanipulasi, tidak dimanfaatkan di luar daripada menjadi kepemilikan mereka atau kemanfaatan yang mereka tujukan daripada kegiatan itu sendiri. Baik. Ya, ini Ibu Dekan, ini luar biasa komitmen dari Kemenkumham untuk membantu ya bagi dosen untuk didaftarkan hak paten hak miliknya. Memang sejauh ini kampus kita kelihatannya belum terlalu banyak juga ya. Data yang sementara yang kita peroleh kan baru sekitar 200% hak intelektual kita yang terdaftar. Nah ini gimana dengan MOU-nya, apa yang bisa dilakukan untuk memacu sehingga hak intelektual kita bisa lebih banyak lagi? Ya, terima kasih Pak Nas. Ya, setelah dilaksanakan MOU dengan universitas, kami menindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM. Dan alhamdulillah hari ini setelah pelaksanaan PKS dilakukan, kita akan menindaklanjuti dengan sosialisasi ya terhadap pendampingan hak intelektual. Nah, karena itu keterlibatan dosen dan mahasiswa untuk bagaimana karya-karya mereka, terutama bagi dosen-dosen yang telah melahirkan tulisan-tulisan yang bisa dipublikasikan dan kemudian mendapatkan hak cipta, hak intelektual, itu diarahkan untuk mereka bisa melakukan itu. Di samping itu, adik-adik mahasiswa yang sedang proses penyelesaian studi, kiranya skripsi mereka juga bisa dihakikan. Saya kira itu yang telah dilakukan dan mudah-mudahan kerjasama ini tidak terhenti sampai di sini. Kami akan melakukan peningkatan dengan bentuk LBH yang akan kami lakukan misalnya untuk proses-proses pendampingan kepada masyarakat, memerlukan bantuan hukum yang bisa dilakukan melalui fakultas syariah. Iya, Pak Kanwil, mungkin soal proses pendaftaran ini apa tidak membutuhkan syarat-syarat yang rumit atau prosesnya juga mungkin? Ada syaratnya, Pak Anas. Ada syaratnya, dan itu sebenarnya dari pemangku sendiri pun teman-teman sini bisa melakukan pendaftaran itu karena semua berdaftar by online ya. Pembayaran juga lewat bank dengan tarif yang ada. Dan tidak mahal ya Pak Kanwil? Ya, tidak mahal, 200.000. Oh iya. Untuk cipta hanya 200.000. Nah, makanya saya bilang tadi kalau misalnya kehadiran sudah dilakukan sosialisasi terus masih ada kendala dan teman-teman mau melakukan pendaftaran secara masif atau secara massal, tinggal menghubungi kami dan kami bisa melakukan pendampingan langsung ke sini. Jadi tidak ada masalah, yang penting karyanya sudah ada, dia membayar PNBP-nya, sudah selesai, dia proses, nggak sampai 5 menit, 10 menit saja sudah tercetak, langsung print di tempat. Dan bisa secara kolektif juga ya? Bisa. Jadi intinya mau bawa ke Kanwil juga boleh, mereka di sini kami datang juga boleh, nggak ada masalah. Dan saya kira mudah-mudahan ini di semua fakultas dan terkait dengan LBH, saya berharap juga bisa berhubungan dengan divisi peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, sehingga kita berharap LBH yang ada di sini bisa menjadi organisasi bantuan hukum. Karena di sini di Maluku hanya ada 9. Ya, ini menjadi kebijakan Bapak Presiden bagaimana menetapkan layanan hukum di masyarakat, sehingga tidak perlu lagi peradilan itu menjadi ramai, tapi ada proses-proses yang bisa dijadikan bagaimana sih masyarakat yang mampu itu mendapat bantuan hukum secara gratis. Itu yang paling penting pesannya di situ. Baik. Hanya baru ada 9, kita berharap ada penambahan selama mereka bisa berkoordinasi dengan kami dan memenuhi syarat, insya Allah akan kita usulkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Demikian Pak. Jadi luar biasa. Saya kira ini momentum dan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, termasuk alumni, mahasiswa dan para sivitas, sehingga kekayaan intelektual kita itu bisa terlindungi oleh negara dan tentu juga kita bisa menjadikan sebagai daya saing ya. Betul. Karena semakin kita mendapatkan intelektual kita, maka tentu juga kita akan semakin terpacu untuk berkarya dan terus berkarya. Mungkin terakhir Pak Kanwil, harapannya untuk UIN AM Sengaji yang telah berubah nama. Yang pertama mungkin keluarga besar Kanwil Hukum mengucapkan selamat dulu atas dilantik Pak Rektor dengan nomenklatur yang baru dari semula IAIN menjadi Universitas Islam Negeri AM Sengaji Ambon. Ada beberapa pesan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, mari perubahan ini dibarengi dengan semangat yang baru. Kalau kita lihat AM Sengaji ini kan salah satu yang kadang disiapkan untuk pahlawan diusulkan sebagai pahlawan asal Maluku Kita berharap semangat juang itu, daya bangkit itu terus dilakukan dan
walaupun keberadaan dan posisi UIN ini ada di pojok kalau kita lihat secara geografi, tapi semangatnya harus ada di depan. Sehingga mari kita sama-sama gandeng tangan Pak Bukele untuk terus membawa UIN AIM Sangaji ini terus maju, kreatif, dan melahirkan generasi-generasi muda Islam Maluku yang qualified. Ya. Demikian pemirsa, Kemenkumham dan UIN Sangaji Pak Bukele untuk memajukan Maluku, memajukan masyarakat Maluku lebih baik lagi, dan tentu untuk semua ini adalah mencapai Indonesia Emas yang 2045. Terima kasih semua para pemirsa. Terima kasih Pak Kanwil sudah menyempatkan waktu kami di podcast ini. Ibu Dadan, terima kasih. Semoga kerjasama ini tetap bisa terus berjalan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.